Allah memerintahkan ngaji tauhid, orangnya nggak mau. Maka besok kalau sakaratil maut, hausnya bukan main, Pak. Kalau seperti itu terjadi, lalu apa yang diharapkan oleh orang tersebut adalah minuman. Padahal itu minumannya adalah bukan minuman sebenarnya. Itu seakan-akan saja. Makanya tertipu bagi orang yang besok meninggal dunia nggak tahu Allah, kedisian mati karo Allah. Maka di sini nanti pasti haus, Bu. Tapi kalau kita sudah marifat, nggak ada haus, nggak ada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila hadratin Nabil Mustafa Rasulullah Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi ajma'in lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Baca-baca untuk orang tua kita, almarhum maupun almarhumah, termasuk keluarga panjenengan. Lantaran dengan banyak yang membaca dan juga banyak yang makrifat, semoga amalia mereka diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Khilaf-khilaf atau dosa lantaran pada malam hari ini bersama-sama, semoga kekhilafan dosa mereka diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Baca Fatihah yang ketiga, membantu agar mereka, keluarga kita yang belum sempat untuk mengikuti pengajian ini, kita doakan dan kita berhadapan dengan Allah agar mereka menerima dengan adanya hidayah tauhid ini. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Langsung saja pada malam hari ini, ketahuilah pada malam hari ini adalah materi awal tauhid dan kebetulan halaman 1. Diberitahukan kepada yang lain bahwa untuk cabang 18 pada malam hari ini ngawali halaman 1. Adapun besok barangkali 1 bulan ke depan baru ada yang hadir lagi yang baru, saya anggap mulai dari awal. Nggak apa-apa. Oke, silakan untuk halaman 1.
Dan tauhid ini aslinya adalah tulisan bego. Bunyinya sama, tapi tulisannya bego. Dan sedikit punya kreatif pada sebelum sibuk mengatasi 18 cabang seperti ini. Dulu saya sempat memperbaiki, merevisi, ngedit kitab-kitab atau dalil-dalil yang berhubungan dengan marifat. Tapi nampaknya sekarang saya kurang waktu untuk membenahi buku-buku yang seharusnya sudah benar pembenahannya, tapi mohon maaf masih belum saya benahi. Saya bisa hadir ini saja matur nuwun. Karena panjenengan kehilangan tenaga saya secara syar'i, jenengan juga batal. Oleh karena itu terima kasih banyak kepada Bapak Ibu yang memberi uang 50.000, 30.000, 100.000. Saya berikan vitamin. Saya berikan minuman yang sekiranya menambah stamina, menambah glukosal, garam yodium, garam dapur, seperti itu. Dari panjenengan, uang-uang tersebut saya manfaatkan seperti itu. Semoga panjenengan juga setelah sedekah atau amal seperti itu, rezeki panjenengan bertambah dan bertambah. Allahumma amin ya robbal alamin. Selamat datang juga pada jamaah yang baru. Saya nggak tahu siapa yang baru dan yang sudah setengah tahun ikut, saya nggak teliti, Pak. Yang penting saya hadir, jamaah sekian banyak sudah cukup. Untuk halaman 1 monggo dibuka, yaitu bab para malaikat. Nah, nanti ada sepeleng waktu untuk panjenengan tanya dan jawab. Saya bertanya, panjenengan menjawab. Jenengan bertanya, saya yang menjawab. Berarti timbal balik. Saya tidak akan bisa melanjutkan pengetahuan ini sebelum ada sinyal timbal balik. Termasuk panjenengan sebagai jamaah, saya sebagai pengasuhnya. Ketahuilah bahwa saya juga orang tua panjenengan, terutama panjenengan yang sudah kehilangan orang tua. Tapi saya adalah orang tua asuh. Siapa yang tidak tahu Allah, tidak tahu Tuhan, saya siap secara syar'i untuk mengarahkan ke sana. Insya Allah teman kita yang bulan 12 ke depan akan berjumpa dengan Allah yang sebenarnya. Kita baca bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Para malaikat kang wajib diweruhi iku akeh ana 10. Nomor 1 malaikat Jibril, tugase anggawa wahyu. Nomor 2 malaikat Mikail, tugase nurunake udan lan ambagi rezeki. Nomor 3 malaikat Israfil, tugase niup sangkakala. Nomor 4 malaikat Israel, tugase anjabut nyawa. Nomor 5
malaikat mungkar tugase pitakon ana ing kubur. Nomor 6 malaikat nakir tugase pitakon ana ing kubur. Bapak Ibu, ini perlu saya tajuk lagi dan insya Allah lebih jelas dari periode pertama. Tapi sayang di sini usia berkurang sehingga daya ingat bagi kami, bagi saya jelas berkurang. Entah berapa persen, yang tahu adalah Allah. Yang ada di luar barangkali ingin masuk, masih longgar Pak, masih banyak. Tapi minimal panjenengan walau enggak kelihatan wajah, cukup suara nggih. Ada 3 kriteria yang orang itu bisa manfaat ilmunya. 1 adalah berhadapan dengan wajahnya. Yang kedua, terdengar suaranya. Yang ketiga, menyimak kitabnya. Cuma itu saja. Dan jangan sampai kerap kali nggak masuk. Kalau 3 kali panjenengan atas nama Jamaah Cabang 18 manual seperti ini, kalau 3 kali berturut-turut, maka panjenengan termasuk kelasnya kelas YouTube. Kelas cabang 13. Berarti harus menyelesaikan video 250. Walaupun panjenengan sebagai jamaah manual seperti ini. Saya peringatkan seperti ini, saking khawatirnya saya, jenengan tidak jelas apa yang menjadi keterangan saya. Jadi kalau 2 kali nggak apa-apa. Kalau 3 kali berturut-turut bagi pemula tapi loh nggih. Tapi kalau sudah makrifat enggak apa-apa. Malaikat sebanyak 10. Nomor 1 adalah malaikat Jibril, tugasnya cuma 1. Yaitu menyampaikan wahyu. Wahyu itu apa? Sama dengan kalamullah. Kalamullah sama dengan Al-Quran, Ad-Dzikr, dan lain-lain. Karena namanya Al-Quran itu banyak. Dan malaikat Jibril menyampaikan wahyu kepada Nabi Muhammad itu atas dasar perintah Allah. Bukan atas dasar kebutuhan Allah minta tolong kepada malaikat Jibril, tidak. Karena Allah tidak butuh. Tapi kenapa malaikat Jibril kok menyampaikan wahyu? Itu menunjukkan bahwa Allah itu kuasa. Bukan berarti Allah itu tidak bisa apa-apa kalau tidak dibantu dengan malaikat Jibril. Jangan beranggapan seperti itu. Orang yang diperintah berarti Allah memberi jabatan. Jenengan diberi jabatan oleh Allah untuk melaksanakan sholat 5 waktu. Itu bukan berarti Allah butuh disembah. Tidak. Tapi adalah Allah menaikkan pangkat kepada panjenengan. Untuk malaikat Jibril menyampaikan Al-Quran 1 demi 1 seperti ini, semata-mata dia diberi penghormatan oleh Allah. Karena orang kalau diperintah itu berarti dipilih. Malaikat banyak sekali, tapi yang dipilih hanya 10. Malaikat Jibril menyampaikan
kepada Nabi Muhammad itu adalah ada huruf, ada suara. Karena malaikat yang menyampaikan. Tapi kalau Allah langsung seperti hanya Nabi Musa langsung berhadapan dengan Allah tanpa malaikat Jibril. Yaitu surat Al-Alaq. Itu adalah yang pertama kali turun yang disampaikan oleh malaikat Jibril pada suatu tempat yang dinamakan Gua Hira. Ini ada yang sudah umroh atau yang melaksanakan haji, walau tidak datang ke Gua Hira pun juga nggak apa-apa. Itu kan sisa waktu untuk kesana kemari untuk nambah pengetahuan. Barangkali ada penjenengan tugas umroh, tugas haji sudah selesai lalu nggak kesana kemari nggak apa-apa. Dan Al-Quran yang diturunkan oleh Allah melalui malaikat Jibril itu sebelum diturunkan 30 juz, setelah diturunkan juga 30 juz. Tapi tidak berarti Quran itu turun langsung 30 juz, ya enggak. Ada peristiwa turun. Misalnya Nabi Muhammad lahir, turun surat Al-Fil. Kemudian saking parahnya lawan tauhid yaitu Abu Lahab mungsuhi kepada ketauhidan yang dibawa oleh Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Akhirnya turun surat Al-Lahab. Kemudian Nabi Muhammad diajak sharing, diajak kompromi untuk menyembah kepada Allah. Dan Nabi Muhammad juga menyembah kepada berhala mereka. Nabi Muhammad tidak mau. Akhirnya turun surat Al-Kafirun. Banyak orang punya Tuhan dan lebih dari satu, turun surat Al-Ikhlas. Ngumpul komplit semuanya sebanyak 30. Caranya seperti itu. Nggak langsung telebok woto kari ngedol tok. Yoga. Masa panjenengan punya pendapat seperti itu, Bu? Yogianya enggak. Satu demi satu turun, ditulis. Turun, ditulis. Penuh, tapi tidak dibukukan. Karena orang yang bertauhid dengan orang kafir itu kontras, terjadi peperangan, sehingga orang-orang yang hufat, hafal Quran, banyak yang gugur dalam medan perang karena untuk membela agama tauhid. Dulu sebelum Isra Mi'raj, agama itu adalah agama tauhid. Kemudian setelah Nabi Muhammad usia 50 lebih, agama tauhid berubah nama menjadi agama Islam. Peristiwanya diawali dengan Isra Mi'raj. Ya, Nabi Muhammad di-Isra Mi'rajkan oleh Allah, didampingi oleh malaikat Jibril. Kata orang-orang bahwa Nabi Muhammad jumpa Allah di atas sana. Dan di sini tidak ada orang yang nol, yang tidak ada ilmu tauhid. Padahal Allah di sini ada, di atas ada, selatan, utara, timur, barat, ada semuanya. Karena Allah itu satu, adalah besar, yang kedua adalah luas. Akhirnya Allah di mana-mana,
Makanya malaikat Jibril membawa Nabi Muhammad itu dengan perintah dari Allah supaya Nabi Muhammad secara syar'i itu ada pendamping. Pendamping zaman Nabi adalah malaikat Jibril untuk pendamping Al-Quran. Di samping Nabi Muhammad sendiri pendamping ilmu tauhid. Terus malaikat Jibril menyampaikan seperti itu kalau disuarakan seperti suara kita. Iqra ya Muhammad. Iqra ya Muhammad. Iqra. Nabi Muhammad takut dan gemetar. Apa selama hidup saya nggak pernah dengar seperti ini. Ternyata surat apa, Bu? Al-Alaq. Ayatnya sebanyak 19. Iya. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Bacaan kol-kola. Kol-kola apa kot-kola? Ya, gak apa-apa, gak dosa kok. Saya senang membaca kol-kola. Saya senang membaca kot-kola. Ya terserah nggak apa-apa. Yang penting jangan sampai tidak tahu kepada yang punya Al-Quran. Sebagai pedoman hidup, cara hidup, way of life. Yaitu cara untuk hidup manusia. Kemudian pada zaman Zaid bin Thabit, karena para sahabat yang kufat banyak yang gugur dalam medan perang, baik itu perang Kondak, Tabuk, Uhud, dan Badar. Mereka yang hafal-hafal Al-Quran banyak yang meninggal, banyak yang gugur. Akhirnya zaman Zaid bin Thabit dibukukan. Barangkali orang yang hafal Al-Quran itu meninggal dunia supaya ada dokumen. Sekarang itu dokumennya nyata, kertas, dan mangsi. Itu adalah Quran syariat. Quran hakikat adalah kalamul qadim yang punya Al-Quran. Jangan sampai kita ngaku berpedoman Al-Quran, tapi tidak tahu kepada yang punya Al-Quran. Kenapa? Karena mereka tahu dia tidak ada ilmu tauhid yang terpasang di dalam benak, di dalam hati, di dalam rohani, di dalam akal. Karena Nabi Muhammad adalah pembawa tauhid, pendamping tauhid, dan malaikat Jibril bersamaan dengan Nabi Muhammad adalah pendamping Al-Quran, maka zaman akhir ini Nabi Muhammad sudah tidak ada secara syariat, tapi Nabi Muhammad masih ada. Kalau orang-orang mengatakan bahwa Nabi Muhammad sekarang di mana? Menurut syariatnya adalah Madinatul Munawwarah. Tapi sebenarnya hakikatnya yaitu sekarang ada di dalam zat Allah. Atau juga lebih dalam lagi di dalam aku, kata Allah. Allah itu kan yang asli kan aku. Adapun zat itu kan untuk orang umum juga. Makanya jenengan ngaji harus lebih dalam lagi. Saya berjanji, saya sanggup, insya Allah untuk periode 2 ini, sistem kredit semester yang kedua ini, saya terangkan lebih jelas lagi daripada kemarin. Karena setiap tahun guru-guru mukasabah bertambah dan bertambah pengetahuan atas Khotirur Rahman garing ilham. Al-Quran ternyata pembukuannya zaman Zaid bin Thabit.
Berapa lama Al-Quran dibukukan? Mulai awal sampai akhir itu, yaitu selama 22 tahun. Masa turun pertama sampai terakhir. Kemudian 2 bulan dan 22 hari. Dijadikan satu, namanya Al-Quran. Malah namanya 10 malah, bukan Al-Quran saja. Cuma jenengan populernya, lebih umumnya, lebih terkenalnya adalah Al-Quran. Tolong barangkali panjenengan membaca Al-Quran berhadapan dengan Allah dulu. Sebagai izin kita. Takorrub kita, nyambung sinyal kita. Hablum minallah. Dan juga setelah itu kita baca. Setelah membaca, kita cocokkan dengan tajwid. Oleh karena itu kalau membaca Al-Quran, tajwid ya minimal ya 50% harus punya lah. Supaya nggak kaku membacanya. Dan Al-Quran ini sekarang ini diakui oleh dunia bahwa saya berpedoman Al-Quran, hadis, ijma, qiyas, ya betul. Tapi jangan hanya ngomong saja, harus berjumpa dengan yang punya Al-Quran. Caranya ngaji tauhid pada cabang 18, ngajinya rutin pada tiap hari Sabtu. Alhamdulillah nggak ada halangan terop tadi Bu. Terop. Aku khawatir kok gak ono kabar apa teko jamaah iki. Ono terop apa enggak? Aman nggih? Berarti dompetnya juga aman. Nggih. Dompetnya aman. Ini kena pasar, Bu. Ya, tuku-tuku serepet ya, Bu. Iya. Arang tutul serepet. Siapa sing kepengin rezekine akeh? Kula kei waktu tutul serepet. Ojo ngenyek, oleh piro pan. Serepet. Jangan kan serepet, tutul kerawon nenek kapane Allah dadekna sampeyan sugih kate opo. Mergo Allah innallaha la ghaniyun 'anil alamin. Quran apa Quran nih, Bang? Nggih. Innallaha satemene Gusti Allah ngono arek pondokan. Iku lagoniyun yakti dat kang semoge anil alamin ing atase wong alam kabeh. Dadi sampeyan duwe pangeran sing sugih ngono lho. Ambaan teko Allah saking sugihne. Maca Quran butuh tanabus. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq. Butuh tanabus sampeyan. Ngono iku. Nafase teko sapa? Allah, makanya sampai nek dikir aja nganggo cangkem. Wadkur rabbaka fi nafsika, dikir iku ambek nafas. Quran lo jelas. Itu antara lain adalah Al-Quran yang diturunkan oleh malaikat Jibril menempuh waktu 22 tahun, 2 bulan dan 22 hari. Ditulis belali. Ini bebutun oleh PR sing garap baik. Sing garap itu arempa. Ya apa? Enggak. Zaman ini berubah, Pak. Kalau dulu anak-anak sekolah bawa HP malah dirampas. Mondok maksudnya. Sekarang malah pelajarannya dilewatkan HP malah PR-nya. Dunia berputar. Kenapa seperti itu? Saya nggak tahu. Itulah kuasa Allah.
Dan Al-Quran terdiri dari 6.666 ayat. Kalimatnya 77.450. Hurufnya 1.025.000. Juznya juznya karo nemen ya jelas saya ro. Berapa sih? 30 juz. Enak ngomongnya. Ya dibaca. Belum mboten sempat Pak maca Al-Qur'an. Sebate kapan? Setahun pisan tarusan. Iku ayo mek 10 menit mari ngono terus mangan apem loro terus boleh. Ngarepe ana wedang bisa. Tahun pisan maca Quran kok jagane setahun pisan. Bendina maca saged nggih? Bendina. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Sadaqallahul adzim. Mane terus adang. Mane jam 8 awan. Bismillahirrahmanirrahim. Allahus somad. Sadaqallahul adzim. Selak blojo jale. Ben mane lam yalid walam yulad. Sadaqallahul adzim. Selak nang pasar tulangan. Sebab panjene ya gak males kok. Masa samone cek kesaran, Bu. Insyaallah nek setahun oleh akal, Bu. Oleh ayat kelas itu petang dino ya al-ikhlas itu. Al-kafirun 5 dino misalnya 6 dino iku oleh Quran mana lho. Nah, tapi nek niat nek gak niat ya masih 2 juta tahun ya percuma. Kalau niat jelas. Ternyata Al-Quran itu komplit mulai pertama sampai terakhir. Allah tahu kejadian dunia akan datang, dikumpulkan pada studio rekaman dunia di Lauhul Mahfuz sebelum Al-Quran diturunkan. Sejarah dunia sudah ada. Dikumpulkan dalam Al-Quran yaitu non formal pada Lauhul Mahfuz. Kemudian turun satu demi satu atas dasar tugas malaikat Jibril kepada Nabi Muhammad yang pertama kali ada di Gua Hira, maka dia adalah menerima wahyu yang pertama. Adapun Al-Quran, suratnya pendek-pendek, itu adalah surat Makkiyah. Adapun suratnya panjang, isi ayatnya adalah Madaniyah. Ternyata Al-Quran isinya 2, yaitu tempatnya 2 di Makkah dan Madinah. Makkiyah dan Madaniyah. Untuk apa? Hudal lil muttaqin. Petunjuk bagi orang yang bertakwa. Yang tidak bertakwa tidak diberi petunjuk. Syaratnya harus bertakwa. Takwa itu ada 3. 1 adalah ilmunya genap 4. Yang kedua adalah ikhlas. Tahu kepada yang diikhlasi. Lalu yang ketiga adalah zikir tanpa berhenti. Kalau sudah demikian, maka itu dinamakan takwa. Ilmunya syariat, tarekat, hakikat, makrifat. Kemudian amal dengan ikhlas. Ikhlas harus melihat kepada Allah yang sebenarnya. Dan yang ketiga, jangan sampai putus dari ingat tanpa berhenti. Kalau bahasa Arab adalah dzikrul khafi. Itu baru hudal lil muttaqin.
petunjuk bagi khusus orang yang bertakwa. Orang bertakwa itu ilmunya 4. Apa Pak syariat? Syariat itu adalah siap-siap. Torekot itu adalah jalan di perjalanan. Hakikat itu adalah sebenarnya. Marifat itu adalah mengetahui. Makanya Allah bisa diketahui karena Allah menciptakan ilmu dinamakan ilmu marifat. Seandainya tidak bisa dilihat, tidak bisa diketahui, tidak ada yang dinamakan ilmu marifat. Lalu tempatnya di mana? Syariat tempatnya di mulut. Torekot tempatnya di hati. Hakikat tempatnya di nyawa. Makrifat tempatnya di perasa. Tempatnya sudah, kemudian artinya sudah. Jenengan ingat atau tidak, saya nggak masalah. Yang penting 100% bagi saya sampaikan apa benarnya. Itu adalah sejarah singkat tentang turunnya Al-Quran di Makkah. Pada waktu itu formalitas tempatnya adalah di Gua Hira. Untuk malaikat Jibril selesai. Nomor 2 sekarang. Nomor 2 adalah malaikat Mikail. Tugasnya ada 2. Satu adalah menurunkan hujan. Yang kedua adalah membagi rezeki. Allah itu sangat pandai. Kan biasanya kan bulan 12 itu kan hujan. Sekarang bulan 10 ini sudah diawali tanda-tanda. Surem, sumu, ditandai. Nanti kalau sudah mendekati 12 agak gremes. Kemudian 2 hari gremes. Kemudian 1 hari tiap hari hujan. Lama-lama menjadi kerap kali. Caranya seperti itu Allah. Ya nggak persis seperti itu enggak. Cuma urutannya seperti itu. Ada tanda. Pasti semuanya itu ada tanda. Tandanya masjid adalah kubah. Tandanya desa adalah gapura. Tandanya siang adalah matahari. Tandanya malam adalah rembulan. Semua dikasih tanda. Akhirnya jenengan parkir juga ada tanda. Jangan parkir di sini. Ada tanda ya. Lalu kita jejak jalan arah ke sana. Ada arah panah. Itu juga tanda. Sekarang saya ambil kesimpulan. Mana tandanya kalau Allah ada? Tandanya ada 2. Secara syariat adanya bumi, adanya isi, adanya langit. Secara hakikat adamnya isi, adamnya bumi, adamnya langit. Tanda syariat banyak orang yang tahu. Tapi tanda hakikat mana? Ya kalau Allah menjadikan bumi. Kalau Allah tidak menjadikan bumi, lalu tandanya apa? Orang yang nggak ngaji tauhid tahu kalau Allah itu ada, tandanya adalah langit, bumi, dan isi. Kan syariat. Ya kalau Allah, bumi, langit, dan lain-lain kan nggak ada yang menyuruh. Dan juga tidak ada yang menolak kan. Karena Allah sifatnya adalah wenang. Berarti kalau kita itu mengarah kemana saja, pasti malaikat membagi rezeki kepada jenengan. Contoh, di pasar sana orang jualan, ya sudah macam-macam. Tapi lihat, tidak ada orang satu dengan yang lain. Lalu rezekinya sama, tidak ada. Pasti gesek, pasti berubah, pasti berbeda. Kok iso ngedume kaya ngono? Yang bertugas adalah malaikat Mikail. Tugasnya
membagi rezeki tersebut. Berarti panjenengan di rumah mengerjakan sesuatu atau keterampilan dikasih rezeki oleh Allah lewat tangan. Yang kedua adalah lewat kaki. Yang ketiga adalah lewat lesan. Yang keempat adalah lewat mata. Yang kelima adalah lewat telinga. Yang keenam adalah lewat otak. Yang ketujuh adalah lewat akal. Makanya kita jangan sampai takut gak makan. Karena kita masih ada tangan, masih ada kaki, dan lain sebagainya. Gak boleh jenengan khawatir gak makan. Kita berangkat ke sawah sana, pasti nanti ada rezeki, entah berupa daun-daunan apa, entah berupa buah apa, entah jumpa dengan siapa, lalu kita diberi apa-apa, pasti. Cuma, menurut panjenengan rezeki itu kan uang. Padahal rezeki belum tentu uang, belum tentu. Usume wong kena corona, lho sampean kok gak, apa gak rezeki itu? Rezeki. Jenengan bisa hadir ke sini. Lalu keterangan saya dari awal sampai akhir, jenengan mengerti apa yang saya terangkan, itu juga bagian dari rezeki. Jangan melihat uang saja. Kesehatan jenengan juga rezeki, bahkan kesehatan jenengan itu lebih mahal daripada rezeki. Orang punya uang sebanyak mungkin, tapi kering gak mari-mari. Mahal mana, Pak? Ya mahal kesehatan kan? Nah, kesehatan, jenengan sehat, tapi uang gak seberapa banyak dibanding uangnya banyak diwadahi teleler pisan barangkali. Tapi kering gak mari-mari. Ya lama-lama ya habis uangnya. Nah sekarang enak mana? Badannya sehat, gak punya uang, dibanding uangnya banyak, badannya sakit. Berhubung jamaah cabang 18. Yang enak ya awake sehat, duwe akeh. Sopo sing gak iso ngono ae. Ya jelas aja dari ujung timur sama barat, kutub utara sama selatan. Cabang 18 jadi lawan. Ya jelas milih apa, Mang? Milih awake sehat, duwe akeh ceket. Iku diri ambek cabang liyane kemudian. Antenanya tinggi nih, produksi ini Pak Takim dilawan, ya jelas. Itu yang pertama. Yang kedua adalah menurunkan hujan. Di Krian misalnya hujan, di Tulangan kering. Kemudian di Sidoarjo sana hujan lebat, Amerika terang. Kemudian pergi ke Rusia sana gerimis gak mari-mari. Terus malaikatnya numpak apa rono. Mari teko Sidoarjo nangone Amerika iku numpak apa, Mbak? Hah? Odong-odong. Mari teko Amerika na Rusia. Mari nangone Korut Korea Utara numpak apa ya, Mas? Saya kasih contoh nggih. Katakanlah meja ini adalah dunia. Saya adalah malaikatnya. Ini beri contoh. Ini Amerika. Ini Rusia. Ini Mekah. Ini Jepang. Kata semut. Makhluknya itu semut. Numpak apa ya? Oh no, kata jenengan itu juga. Barang. Wong donyane sakmene, malaikate sakmene. Ya kena kabeh lho, pula apa, Dik? Numpak apa, Dik? Pesen Grab lho. Oh, nah, semerapa? Loh, kena kabeh ya. Ya itu. Malaikat aslinya enggak seperti halnya potongan manusia seperti Nabi Muhammad didampingi malaikat Jibril. Tidak.
itu sudah modifikasi itu. Aslinya itu ya malaikat Jibril sendiri umpama diturunkan di sini, aslinya ya jenengan kauman pun malah. Maka, tapi ya masih kalah besar dengan zat Allah loh, nggih. Masih kalah besar dengan zat Allah. Ternyata malaikat Mikail itu tugasnya ganda. Menurut panjenengan lebih berat mana membagi rezeki seluruh dunia dibanding menurunkan hujan seluruh dunia. Repote maksudnya. Ruwet mana? Tapi malaikat diperintah oleh Allah. Ya. Menurut panjenengan, kira-kira yang paling ruwet yang mana? Masuk panggling. Yang perintah Allah. Yang enggak ada keruwetan. Oleh karena itu, sesulit apapun pelajaran tauhid, kalau saya diturunkan oleh Allah untuk mendirikan tauhid seperti ini, tidak ada kesulitan. Sesusah apapun panjenengan diganjar oleh Allah. Tapi kalau Allah yang menjadikan susah, Allah menjadikan kemudahan juga. Karena di dunia ini ada penyakit, ada obat. Cuma satu yang tidak bisa diobati adalah penyakit tua. Penyakit tua. Ono obat ya, Bu? Sing tua-tua iki pesen po Pak Mujid. Pesen obat nom ta apa? Gue tak kayak duit gini. Apa? Apa? Oh, sing nom kauman garai. Sing bae mati putune lahir ngono ya. Nggih, iku mang orang sadar. Makanya ngaji ini harus orang yang sadar. Sing gak sadar gak oleh ngaji. Kalau khawatir bae ngamuk no gini. Soalnya gak sadar. Iki sadar kabeh ya. Oh, sadar kabeh iki. Lek ana sing stres e. Oh, sadar kabeh. Cabang 18 apik-apik tok. Ternyata tugasnya ada ganda, yaitu menurunkan hujan dan juga membagi rezeki. Untuk keterangan nomor 2 selesai. Jole loro. Silakan istirahat. Untuk acara istirahat dimulai. Nggih, mangga Bu RNC. Aku tak sembodong. Nggih. Apa? Apa? Pertanyaan ya ini. Saya mau kan ketika Al-Quran itu hasilnya 30 juz itu foto dan mahfud. Terus turunnya itu kecil-kecil sesuai kali istilah yang ada. Turun imaman itu kan boten langsung berkuatan. Itu caranya tujuakan urut-urutannya ngantos 30 juz niku. Kalian urut-urutannya kita. Oh, Nabi Muhammad minta petunjuk Allah. Pengumuman bahwa urut-urutan Al-Quran yang benar tidak ada manusia yang bisa mengingatkan Nabi Muhammad. Urut-urutan itu petunjuk Allah. Dawa tanpa huruf, tanpa suara. Kemudian disampaikan oleh Allah kepada Nabi Muhammad. Kemudian Nabi Muhammad memberi petunjuk kepada Zaid bin Sabit. Sehingga urutan Quran itu bisa tertata rapi seperti itu. Adalah Nabi Muhammad minta petunjuk kepada Allah. Kenapa dituruti dan mudah? Karena Nabi Muhammad sangat dekat dengan Allah. Jawabannya, minta petunjuk kepada Allah. Kaono wong sing kok donya mampu memberi petunjuk urut-urutan Al-Quran. Tidak ada. Kecuali hanya Allah. Dekat, saking dekatnya Nabi Muhammad dekat dengan Allah. Oleh karena itu panjenengan ya harus dekat juga. Orang yang di sana itu, di YouTube itu sangat mengharapkan pertanyaan pada YouTube.
Oleh karena itu pertanyaan itu nanti kelanjutannya ditaruh pada aktivitasnya YouTube saja ya. Karena orang-orang menunggu. Kalau ada pertanyaan malah diputar balik-balik malah. Oke. Istirahat dulu. Pakai tak kedai. Pakai. Oke. Baik, menolak. Nabi Muhammad kan dikatakan oleh Allah ini tidak bisa membaca dan menulis. Iya. Waktu mendapat wahyu pertama di Gua Hira itu Jibril mengatakan ikro, dan Muhammad mengatakan saya ini tidak bisa membaca, saya tidak bisa membaca. Terus pun ini jalan. Akhirnya Nabi Muhammad bisa dan ranking 1 malah. Kenapa seperti itu? Jadi diberi petunjuk langsung dijadikan bisa oleh Allah. Kun fayakun. Allah lebih mudah. Jadi Nabi Muhammad tidak bisa menulis, tidak bisa membaca. Tapi kalau Allah memberi ilham, memberi khotirur rahman, memberi hidayah, langsung Nabi Muhammad ranking 1. Semuanya adalah Allah. Minta petunjuknya adalah kepada Allah. Nabi Muhammad bisa, Pak. Itu kan secara syariat, pengetahuannya orang syariat seperti itu. Tapi di belakang layar Nabi Muhammad kan tidak ada yang tahu orang syariat itu. Yang orang hakikat atau yang mendalami akidah atau tauhid seperti ini baru mengerti bahwa sesulit apapun Nabi Muhammad tidak bisa apa-apa, lalu Allah menjadikan bisa. Itu langsung hubungannya dengan Allah. Orang pertama yang dipilih kan Nabi Muhammad. Kan otomatis orang selain Nabi Muhammad kan nggak bisa menunjukkan kepada Nabi Muhammad. Yang bisa menunjukkan ada yang punya Nabi Muhammad, yaitu Allah. Kesulitannya nggak ada. Memang betul secara syariat Nabi Muhammad nggak bisa baca, nggak bisa nulis. Tapi karena kecerdasan Nabi Muhammad, akidah dimasuki tauhid oleh Allah, lalu tidak bisa menjadi bisa. Mesinnya cuma satu, tauhid. Mesinnya bisa dan tidak itu cuma satu, adalah tauhid. Dari Allah, Pak. Yang menjadikan bisa dari Allah. Memang orang syariat itu nggak mampu. Kalau tidak diambilkan dari aplikasi hakikat, maka tidak akan mampu. Syariat itu tidak ada aplikasi hakikat, yang ada itu aplikasi syariat. Ibarat itu tidak punya aplikasi messenger, tapi aplikasi WA. Nah, seperti itu. Padahal kita butuh messenger, harus mengambil messenger. Nah, orang syariat gak punya messenger, tapi punya WA. Ya seperti itu. Akhirnya pendapatnya orang yang punya WA kok iso ya Nabi Muhammad gak iso nulis, gak iso maca, kok iso rupa Quran. Memang dia nggak tahu rahasia yang ada dalam messenger. Nah, seperti itu, Pak. Jawabannya dari Allah. Itu contoh saya hubungkan dengan aplikasi seperti itu tuh. Maksud saya itu supaya mudah bisa memahami maksudnya. Saya contohnya ngawur, tapi kan bisa masuk akal gitu loh ya. Untuk istirahat kurang 1 menit. Ya walaupun nggak istirahat, dengan ya sambil istirahat kan sudah. Kalau nggone sing kekere sing kuat kok tembok ta apa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Niki wau keterangan enten malaikat meniup sasakala ya. Rompet. Itu nomor 2, Pak. Ya nggak apa-apa, tapi kan keterangannya nanti nggak apa-apa. Niki tugasnya meniup niku hakikate nopo sampai sekarang trompet mboten nate digawe. Sementara untuk acara istirahat saya cabut ya. Sekarang waktunya aktif lagi untuk materi tetap tauhid nomor 3 ya. Tadi ada pertanyaan tapi keterangannya kan belum. Gak apa-apa.
Untuk jamaah YouTube, selamat malam. Apa kabar semuanya? Ini saya ada di Kabupaten Sidoarjo. Silakan mengikuti walaupun bukan live. Tapi insya Allah mengena sesuai dengan apa yang diharapkan oleh cabang 13 YouTube. Sekarang adalah malaikat yang nomor 3. Ngaji di mana saja. Yang nomor 3 adalah malaikat Israfil. Tugasnya hanya satu, yaitu memasukkan roh ke dalam sangkakala. Kalau ada orang meninggal dunia, kemudian roh itu masuk kemana? Roh itu tidak masuk ke surga, tidak masuk ke neraka, tapi untuk pertama kali adalah masuk ke sangkakala. Sangkakala itu apa, Pak? Tempat khusus untuk roh seluruh dunia. Terutama yang dinamakan insan adalah manusia. Misalnya si C meninggal dunia. Rohnya diarahkan umpama arus air itu mengalirnya ke sana. Ke sana nanti arus air ini bisa masuk apa tidak. Tergantung kalau sekarang ada apa tandekan itu loh Pak, apa dam ya. Nah, seperti itu kan. Tergantung sana. Kalau nanti di sana dibuka itu akan bisa masuk, kalau ditutup nggak bisa. Lah untuk membuka pintu tersebut syaratnya minimal 3. Agar roh itu masuk kepada sangkakala, itu minimal itu harus ada kriteria yang dikoreksi, yang dicegat, yang diteliti oleh yang menguasai sangkakala, yaitu malaikat Israfil namanya. Ada roh masuk, tidak bisa dulu. Maunya kan buka kunci maksudnya. Nggak bisa. Harus punya gigi minimal 3. Ditiru sekarang kunci minimal 3 giginya loh. Ya walaupun nggak persis. Ada yang gigi kecil. Itu minimal 3. 1 adalah Islam. 2 adalah iman. 3 adalah ihsan. Dibalik-balik nggak apa-apa. Ada yang nomor 1 iman. Kemudian yang kedua adalah Islam. Yang ketiga ihsan. Enggak apa-apa. Ya tergantung jenengan lah. Yang penting sebanyak berapa? 3. Orang bisa masuk ke sangkakalanya malaikat Israfil. Itu kalau syahadat di dunia seperti ini. Sudah tahu kepada yang disahadati. Baru nanti ibarat kunci. Itu akan bisa terbuka, bisa akan membuka. Kuncinya, kalau bisa masuk ke sangkakala, harus syahadat tahu kepada yang disahadati, syuhud. Saya bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah, mata kepala, mata hati, dan semua perhatian mengarah kepada hakikatnya syariat adalah zat. Mengarah kepada hakikatnya syariat. Hakikatnya syariat itu zat. Itu Pak. Kalau syariatnya hakikat, ya asma Allah. Kalau hakikatnya hakikat, aku. Aku siapa? Oh, no. Saya tadi sudah janji akan saya lebih dalam lagi daripada satu sistem kredit semester pada gelombang pertama yang kemarin baru selesai nomor 7 satu pertemuan. Ingat ya? Nah, seperti itu. Oleh karena itu dengan adanya syahadat tahu yang disyahadati dikumpulkan oleh malaikat. Benar, ini sudah argumentasi. Lalu yang kedua iman. Misalnya sudah jumpa kepada Allah. Sudah malaikat. Coba dilihat. Nah, kemudian dikumpulkan mendapat 2. Terus yang ketiga,
Al marifatul ma'bud wong sembayang kudu weruh sing disembah. Berarti marifat termasuk Islam, iman, ihsan. Ihsan itu apa? Ihsan itu al-ihsanu anta budallaha ka'annaka tarahu fa illam takun tarahu fa innahu yaraka. Yang dinamakan orang baik itu sembahyang melihat kepada Allah. Kalau syariat kan seakan-akan koyok-koyok delok marang Allah. Nek sampean gak iso delok, ketahuilah bahwa Allah melihat kepada kita. Iya, tapi ya ojo selamanya koyok-koyok terus. Ibarat makan ojo sak terus ngincipi lah, mangane kapan? Kok ngincipi terus? Rujak itu dipangan apa diincipi? Ya dipangan. Nek sampean ngincipi kapan teh iku, Mang? Jadi nggak apa-apa kalau kita itu nyembah kepada Allah itu seakan-akan nggak apa-apa, tapi jangan selamanya. Ya berubahlah. Kalau tahun kemarin saya nggak tahu, tahun depan harus tahu gitu loh, Pak. Ya gunanya apa? Makin hari berubah, maksud sampean nggak berubah. Kalau tambah tua, umurnya tambah entek, dosanya tambah akeh. Lah terus ya apa solusinya? Ternyata kalau memang Islam saja tahu kepada yang disahadati, iman setiap hari sudah berjumpa dengan Allah, ihsan melaksanakan sembahyang, tahu kepada yang disembah, maka pintunya membuka. Pintunya otomatis membuka, bisa masuk, kemudian di situ sudah masuk seperti itu, nggak selamanya, nggak selamanya. Ibarat orang kerja di pabrik ceklok dok, ceduk. Setelah itu mosok sampean tunggoi, gak mungkin kan? Kartu yang jenengan dari pabrik untuk absensi, masuk marinya ini sampean tunggoi ngene cendelan ngono. Tak ditinggal sih. Nah, roh tadi keluar lagi, bebas ke sana kemari tanpa Grab, tanpa apa Gojek. Kesana kemari, jadi tidak disangka kalah terus enggak, dibebaskan oleh Allah. Tapi syaratnya 3 tersebut harus lulus ujiannya. Makanya jenengan ngaji tauhid supaya roh masuk ke sangkakala. Setelah masuk ke sangkakala dikeluarkan lagi oleh Allah, bebas kesana kemari. Kalau yang tidak bisa masuk, akhirnya ngelembung, mumet. Akhirnya jadi roh gentayangan. Roh gentayangan kalau bahasa sekarang adalah uka-uka. Atau lainnya adalah dunia lain. Sing nonton bapak iki. Iku. Jadi roh gentayangan gak iso mlebu, gak iso ceklok. Gak sah, gak dibayari ambek pabrik. Kamu kartunya mana? Kok gak ada absensi? Tidak akan bisa. Itu contoh yang saya sampaikan itu supaya jenengan segera masuk akal gitu loh Pak. Ya contohnya sak kore-kore, ya seadanya. Tapi kalau sudah masuk ke situ tadi sudah aman. Makanya yang kesana kemari itu bukan jasadnya, melainkan adalah roh dan akal. Jadi roh dengan akal itu adalah makhluk fana, tapi diabadikan oleh Allah. Jadi semua selain zat itu adalah fana, termasuk roh dengan akal. Walaupun fana tapi diabadikan oleh Allah, nggak akan rusak. Ini yang menanggung jawab, yang bertanggung jawab bahwa besok di akhirat mendapat kenikmatan ya roh dengan akal. Dan apabila mendapat adab di neraka sana, ya roh dengan akal. Makanya ngaji tauhid ini memang ngajinya roh dengan akal. Jangan sampai kita punya otak, nggak punya akal. Kalau otak diisi dengan mutakosekat, maka berubah nama, namanya adalah akal. Kalau otak dibiarkan hanya kosong, tidak ada apa-apanya, mutakosekatnya nggak ada, maka berubah nama menjadi nafsu. Tergantung. Jenengan banyak kekuatan nafsunya, apa akalnya, tergantung jenengan ada tauhidnya apa enggak.
Oleh karena itu yang jadi tontonan di alam akhirat besok adalah nafsu. Apalagi para ustadz, para kiai, para ulama nyemayani nang sampean. Besok jumpa Allah di akhirat sana. Benar dan juga salah. Kalau memang jumpa Allah di dunia, maka dipastikan di akhirat akan berjumpa. Kalau memang di dunia tidak berjumpa, maka di akhirat juga tidak berjumpa. Kalau jumpa di dunia, di akhirat jumpa. Kalau tidak jumpa dengan Allah di dunia, di akhirat tidak akan berjumpa. Pamangkana a'ma bihati a'ma bahwa bil akhirati a'ma wa adallu sabila. Siapa yang buta mata hatinya di dunia ini, maka besok di akhirat juga buta. Bukan mata hatinya saja, malah merantak nanggene mata kepala. Wa adallu sabila, dan sesat. Ternyata orang sesat punya Tuhan tidak tahu kepada Tuhannya. Oh, no, sampean ngaji tauhid jare sesat, sampean walik. Sing sesat duduk sing ngaji tauhid, Mas. Sing duwe pangeran karo pangerane, yaiku sing sesat. Nek gak ngandel tak celokno Go Sumar ngono. Qur'ane sampean doleki dhewe kono. Saiki aku sing duwe WiFi ngono apane iki ya. Enggak, WiFi ku telepon lawas sampean pedhote ku saiki dimodifikasi. Dadi WiFi. Eling apean. Telepon lawas sampean pedhote, wis gak usah telepon, saiki dadi WiFi ku. Lali pean. Kandhane ku dunia berputar kan. Enggak, dunia berputar. Itu adalah yang nomor 3, malaikat Israfil. Tugasnya hanya satu, mengumpulkan roh, memasukkan ke dalam sangkakala, setelah itu dibebaskan. Mau ke situ boleh, mau keluar ke sana kemari boleh. Makanya kalau ingin bebas, masuk dulu ke sangkakala, baru bebas sampai hari kiamat. Nggak ada belenggu di dalam sangkakala. Besok kalau di alam akhirat, malaikat Israfilnya itu meniup, sembur kabeh, brul kabeh, ternyata diterima oleh masing-masing orang. Ternyata yang muncul dulu adalah bagian punggung, Pak, bagian bawah. Makanya besok seperti hanya jamur. Kalau sudah kiamat sudah datang, diawali dengan 40 hari 40 malam, hujan nggak selesai-selesai. Tunggu orang yang paling kafir, tunggu orang yang paling munafik, tunggu orang yang paling syirik besok. Makanya sekarang tauhid masih ada. Insya Allah kiamat belum terjadi. Menunggu hadirnya orang-orang yang tidak ada sedikit pun untuk ingat kepada Allah. Itu adalah nomor 3. Kemudian yang nomor 4 adalah malaikat Israel. Tugasnya apa? Mencabut nyawa. Contoh sekarang. Ini saya anggap orang mau meninggal dunia. Yang utara yang mana, Bu? Ini utara sana ya. Saya anggap ini adalah kepalanya, Pak. Ini kepalanya, ini saya anggap kakinya. Bener ini utara ya. Roh itu berjalan bukan dari atas ke arah bawah. Tapi adalah dari bawah ke arah atas. Nah, so. Kemudian roh ini mulai berjalan. Itu tanda-tanda orang yang sakit sudah ada. Begitu perjalanan dari satu detik ke detik yang lain, itu pasti membawa rasa bagi orang yang punya Tuhan tapi tidak tahu kepada Tuhannya. Membawa rasa. Satu detik ke detik lainnya itu sakit. Pokoknya perubahan roh ini kalau berubah sakit. Yang nggak sakit itu nggak berubah. Karena orang meninggal dunia kan pasti roh kan berjalan. Itu sakitnya bukan main. Tapi tidak ada cerita dari orang itu karena sudah nggak bisa apa-apa. Sampai di sini belum nyampe kepada pusar, belum nyampe kepada tengahnya tubuh,
ternyata seakan-akan dicabik-cabik, dibacoi, diterancam, cret. Perjalanan roh itu dari detik ke detik sakit bukan main. Sampeyan pernah sakit telusupan maksudnya. Ya itu contoh ya, nggak seperti itu, enggak sakitnya parah, Pak. Cuma dikobat itu kan sakit. Namanya itu. Jadi roh berubah berjalan sepaket karuan. Nyampe pada tengah di sini berubah. Sini sudah panas, mulai tenggorokan ini haus banget. Kemudian nyampe kepada sini seakan-akan panasnya dibakar dengan api neraka. Terus datang ke roh, datang ke leher ini. Nah, ini termasuk mulutnya ini sudah terkunci. Saking panasnya hawa, mulut terkunci. Gak gerak. Karena saking panasnya, ibarat ada tembaga, ibarat ada karet, ibarat ada plastik, kena panas, otomatis kan loh, pengkeret kan. Yang plastik loh Pak, kena api loh. Sudah lekat. Makanya di sini nggak bisa apa-apa. Kalau di sini sudah nggak bisa apa-apa, lalu setan datang. Saya pangeran, saya adalah Tuhanmu. Saya adalah Tuhan yang sebenarnya. Akuilah saya sebagai Tuhanmu. Saya adalah yang paling awal di dunia ini. Awal itu kan kidam. Nah, sifat salbiyah masuk. Aku pangeranmu sing duwe sifat kidam. Deloken sak donya sapa sing duwe sifat kidam. Yo aku iki akonono pangeranmu cepetan. Lho tak kei ngombe, ngerti setan ya wong mang parah lah. Makanya ada orang meninggal dua kadang-kadang tangannya gini. Nyaut koyok-koyok ditawani kemang pasiennya. Itu kalau orang dalam keadaan ingkar. Ingkar itu Allah memerintahkan ngaji tauhid, orangnya nggak mau. Maka besok kalau sakaratil maut, hausnya bukan main, Pak. Kalau seperti itu terjadi, lalu apa yang diharapkan oleh orang tersebut adalah minuman. Padahal itu minumannya adalah bukan minuman sebenarnya. Itu seakan-akan saja. Makanya tertipu bagi orang yang besok meninggal dunia nggak tahu Allah, kedisian mati karo Allah. Maka di sini nanti pasti haus, Bu. Tapi kalau kita sudah marifat, nggak ada haus, nggak ada. Perjalanan berangkat dari kaki ke arah kepala itu nggak terasa sama sekali. Ibarat ada rambut sehelai satu jejang rambut seperti ini. Ini ditaruh pada terigu, pada gaplek dan lain-lain. Ditarik, kemudian nggak akan rusak. Barang benda-benda itu kalau ada rambut satu ditarik, yaitu saking nggak terasanya sampai nggak tahu kalau rohnya sudah keluar. Nggak terasa. Orang yang sudah beneran melaksanakan perintah Allah, maka sakaratil mautnya nggak terasa apa-apa, Pak. Ini bukti dan nyata bahwa pada Yai Haji Muhammad Irban, kan ada para ulama kan nggak senang kepada Yai Irban karena ngaji tauhid. Wong atase nyambut gawe ning ngono ae, muruk tauhid. Allah kok kena didelok dan lain-lain. Ternyata dia meninggal, orang yang mengatakan tersebut ceritanya jelek. Meninggalnya kelabakan kayak petik dibelek. Itu ulama, Pak ahli ceramah itu. Nah, saya sebutkan, yang penting saya tahu. Ya, seperti itu. Itu hanya contoh. Nggak seberapa berat contohnya. Hanya contoh itu tetap. Apalagi kalau kita nggak tahu Allah, tapi sedang berjalan sifat salbiahnya dibawa oleh iblis atau setan. Ya kita ya termasuk suul khotimah. Oleh karena itu jangan sampai besok kalau saya katakan, jangan nggak tahu sifat salbiah sajalah. Kidam, bako, mukholafatul khawadisi, qiyamuhu binafsihi, wahdaniyat. Itu yang dibuat alat untuk merusak keimanan kita,
untuk merusak ketauhidan kita. Makanya besok jenengan walaupun nggak saya suruh untuk menghafalkan nomor 2 sampai 6 ini jenengan dalami dulu nggih. Di dalam itu sementara ya secara syariat ya dibaca, diulang lagi. Idam iku dhisik ndok ambek petik. Seperti itu loh, Mbak. Ternyata dhisik iki lho gitu. Jadi besok kalau ada setan seperti itu, jangan nggak tergelincir. Kalau orang yang ditanya orangnya sudah makrifat. Kon mah ngomong apa? Ngomong kidam. Kidam itu apa sih? Kidam itu dahulu dhisik. Ojo ngomong dhisik. Saya ngomong dhisik bener aku kok kene. Lah kon kae teko kok ngomong kidam. Bener kan aku sing kok kene ngomong kidam. Konangan. Makanya kita bertauhid itu supaya mengelak ajakan syaitan sebagai Tuhan, kita mengelak. Kalau kita mengelak berarti husnul khotimah, kalau kita nerima berarti su'ul khotimah. Itu roh itu enggak enak-enak dicabut, enggak, itu ada peristiwa. Ya seperti ini nggih, jenengan ada kuku seperti ini, kan enggak kita cabut, enggak terasa kan, enggak kita gerakkan, enggak kerasa. Tapi kalau kita cabut atau kita gerakkan dengan sekeras itu, sakit kita. Makanya yang kalau sekarang enggak sakit, ya bener jadi enggak gerak. Ayo kuku sampean jebol. Ya padha mbek roti jebol, Bu. Kayak ngono iku. Itu adalah malaikat yang nomor 4 yang mencabut nyawanya orang seluruh dunia. Bukan hanya Indonesia, bukan. Nah, ini ada pertanyaan lagi. Pak, kalau di sini ada orang kecelakaan. Orangnya mati sebanyak 4. Lalu sebentar lagi jarak 3 menit ada orang meninggal dunia di Negro sana, di Amerika sana, di Sudan sana. Terus malaikat yang mencabut itu bagaimana? Apa gak kesulitan? Di sini lari ke sana, padahal faidaja ajaluhum la yastaghiruna sa'ata wa la yastaqdimun. Ya seperti tadi saya sebagai malaikat, ini dunianya. Jadi Anda mati, ya cabut. Tuh kena kabeh. Lah pada keloyongan numpak apa mah? Ya. Nah, seperti itu. Malaikat itu besar, Bu. Tapi masih kalah besar dibanding dengan zat Allah. Zat Allah itu besar. Makanya kalau kita takbiratul ikram, itu mata kepala dengan mata hati itu melihat kepada besarnya zatnya Allah. Itu kalau ngaji tauhid. Nah kalau orang nggak ngaji tauhid melihat apa? Ya, nggak ada yang dilihat ya. Jadi prakteknya seperti ini. Allahu Akbar. Ini mata kepala dengan mata hati melihat kepada zat. Oh. Seperti ini. Kan duwe pangeran karo pangerane. Ya saiki anjene merajalela anjene. Kan ngaji tauhid enggak seberapa banyak kan? Tempatnya enggak seberapa banyak. Insya Allah saya siap dengan petunjuk Allah. Saya mendampingi tauhid, saya juga mendampingi Al-Quran. Saya pendampingnya, Bu. Pendamping tauhid, saya dengan bukti saya harus menauhidkan Indonesia di samping mengindonesakan tauhid. Menauhidkan masyarakat dan juga memasyarakatkan tauhid. Saya bertanggung jawab. Makanya berhadapan dengan siapapun saya berani. Kayak di sini kalau ada kesulitan tentang ketauhidan ini kontras dengan pengetahuan yang di luar sana, mohon segera diselesaikan sendiri. Kalau tidak mampu, panggil saya. Nah, ini orang terakhir saja, Pak. Ini orang berdiri di belakang jenengan. Kalau jenengan apa-apa, saya backingnya. Siap, nggih? Nggih, kalau ada apa-apa saya yang bertanggung jawab. Pelajaran tauhid salah, Gus Umar yang tanggung jawab. Ya, siap. Kalau saya ngaji tauhid dari awal, bisakah jumpa dengan Allah? Tidak bisa. Tapi kenapa jamaah kok bisa makrifat? Yang memakrifatkan adalah Allah. Dulu ada orang memberitahu kepada temannya, kamu ngaji tauhid mulai halaman 1 sampai
terakhir tidak akan jumpa kamu dengan Allah. Terus orangnya bilang ke saya, Pak, benar tak? Ngaji halaman 1 sampai halaman terakhir, saya ini besok tidak jumpa dengan Allah, itu benar tak? Benar dan juga salah. Benarnya itu saya ini cuma mengajarkan saja. Yang memberi makrifat itu siapa? Nah, ya berarti saya nggak bisa, benar kan? Benar. Tapi ternyata orangnya bisa, juga benar. Karena yang memakrifatkan adalah Allah. Yang nggak iso, Mbah Irfan nggak bisa memakrifatkan. Orang-orang guru-guru tauhid dari dulu sampai sekarang tidak ada yang bisa memakrifatkan muridnya. Tapi kok ternyata bisa makrifat? Benar, ketahuilah. Yang menjadikan bisa itu adalah Allah, karena Allah mempunyai sifat nomor 7, yakni yaitu sifat qudrat, kuasa. Orang nggak tahu Allah lalu dijadikan tahu, kan tergantung Allah, tergantung kekuasaannya Allah, tergantung kuasanya pangeran dewe. Makanya gak oleh sama insya Allah kena didelok, aja ngomong ngono. Karena Allah gak kena didelok lah apa untuk pelajaran tauhid. Nah, karena ada pelajaran tauhid seperti ini, karena ada makrifat. Dan makrifat itu ilmu yang paling atas bagi Allah. Makanya besok bagi panjenengan barangkali ada kabar, kono aja ngaji tauhid itu kurang dukur. Ayo ngaji rono tak terno nang koncoku. Jangan mau, tapi ngajinya jenengan gak apa-apa. Tapi pendapat seperti itu jangan diikuti. Karena dia laksana adalah orang menuhankan Tuhan dengan yang lainnya. Pengumuman bahwa ilmu tauhid tidak ada tandingnya lagi. Setelah tauhid ya turun lagi. Buktinya setelah halaman 27, lo sekarang kembali lagi. Di atasnya lagi nggak ada. Kemudian yang nomor 5. Yang nomor 5 adalah malaikat mungkar. Dan nomor 6 adalah malaikat nakir. Tapi saya terangkan kedua-duanya nggih, supaya nggak lama gitu nggih. Nah, malaikat mungkar nakir itu kalau orang itu sudah dimakamkan dan orang-orang yang di atas tanah kuburan itu masih ada, itu malaikat belum datang. Tunggu nanti kalau orang-orang kakinya yang menginjak tanah kuburan itu sudah nggak ada semuanya, baru datang malaikat. Dan yang dikubur itu ada 2. Ada orang yang sebelum meninggal itu tahu Allah, dan ada yang sebelum meninggal itu sudah tahu Allah. Sekarang saya terangkan satu dulu. Orang yang sudah tahu Allah, sudah marifat maksudnya, itu malaikat tetap datang. Kedua-duanya, nggak boleh satu, memang satu paket. Satu paket ibarat pulsa dengan kartunya. Satu paket. Makanya yang tugas 2 malaikatnya cuma di alam ketiga kan. Alam ketiga itu namanya alam kubur atau juga alam barza. Kita mengatakan alam barza juga benar. Kita mengatakan alam kubur juga benar. Tergantung kita itu enaknya ngomong itu bagaimana. Biasanya malah alam kubur naik gampangnya nggih. Alam kubur. Lalu malaikat datang, Pak. Malaikat itu teko. Tetap. Assalamualaikum ya bulan. Waalaikumsalam. Saya kasih tahu bahwa ini adalah alam barza. Saya tugas di sini berdua untuk memberi kabar, memberi pengetahuan, memberi sedikit, memberi petunjuk. Yaitu saya adalah malaikat mungkar, ini malaikat nakir. Tugas saya beritahukan bahwa nanti barangkali ingin ke sana kemari, ini pintunya. Kasih kunci. Kesana kemari silakan ini. Terus kalau memang ingin tombol ingin membutuhkan air macam-macam, ini tombol dingin. Ini hangat.
ini sangat dingin, ini sangat panas. Memberi petunjuk, dok, Pak. Memberi petunjuk. Kalau memang ingin ke sana kemari, ini kendaraannya. Memberitahu, dok. Sudah lengkap semuanya. Demikian saya petugas dari Allah, malaikat mungkar dan nakir. Saya akan kembali ke alam saya. Demikian. Assalamualaikum ya bulan. Waalaikumsalam. Ini bagi orang makrifat loh, contoh gampangnya loh. Nah, setelah dia sudah nggak ada di lokasi tersebut, datang lagi satu orang. Ya bukan orang. Artinya makhluk. Apa itu, Pak? Itu makhluk satu itu adalah roh dengan akal. Dijadikan satu, merupakan suatu makhluk untuk mendampingi orang yang di alam kubur. Kalau tadi malaikat sudah pulang nggak akan kembali lagi, tapi satu makhluk ini nunggui terus. Siapa itu? Itu bukan orang lain, tetapi amal kita, roh kita, akal kita dicetak menjadi satu makhluk pendamping panjenengan selama di dalam alam kubur. Mau kemana kamu? Saya yang nanggung. Itu adalah kalau orang itu matinya husnul khotimah. Tidak mau mengakui bahwa syaitan tadi sebagai Tuhan. Akhirnya di alam kubur bebas. Dan kalau memang terbukti umpama jenengan diberi kebuktian di alam kubur dibanding di tulangan ini, umpama ditunjukkan sekarang, kubur itu begini loh. Mungkin panjenengan semuanya minta segera mati. Umpama jenengan tahu enaknya alam kubur bagi orang yang hatinya sudah maribat, umpama dibukakan sekarang, rata-rata jenengan semua ini ingin segera mati saja. Karena di alam ketiga lebih baik daripada alam kedua. Karena alam kedua alam ujian. Kalau di alam kubur alam pembuktian. Buktinya kalau orang itu sudah jumpa dengan Allah, enak di alam kubur daripada di alam dunia. Untung Allah nggak menunjukkan dulu, nggak menunjukkan bukti, hanya cerita saja kan saya. Umpama ditunjukkan, jenengan sudah sepi dunia, nggak mau saya hidup di sini. Aku ingin segera mati saja. Untung Allah nggak membeberkan seperti itu. Ini hanya sekedar ucapan. Ya ada kalanya jenengan percaya, ya ada kalanya tidak. Oh sudah bahaya, Bu. Nggak ditunjukkan. Itu bagi orang yang selama hidup di dunia, mata kepala dan mata hati sudah sambung kablum min Allah. Kepada Allahnya berjumpa. Karena Allah bisa dijumpai. Kenapa gak bisa dijumpai? Kita melihat saku. Di sini ada. Kalau ingin enak di alam kubur loh, ya. Allah gak sampean, tapi gak manggon. Anak ini dalam gak manggon apa enggak? Nah, gak seperti ini. Di sana ada, tapi gak manggon, gak menempati. Karena Allah sifatnya ada nomor 20 diambil 15. Apa, Pak? Nah, qiyamuhu binafsihi. Iya, seperti itu, Pak. Itu adalah bagi orang yang matinya itu husnul khotimah, mengakui bahwa Tuhan itu Allahnya, bukan iblis atau syaitan tadi, bukan. Kemudian keterangan yang kedua, bagi orang yang meninggalnya tidak tahu Allah. Begitu orang yang di tanah kubur ini kakinya sudah lepas dari tanah kubur, semuanya sudah tidak ada lagi. Datang malaikat dari jarak 1000 kilometer misalnya. Itu suaranya nggak karu-karuan. Gemuruh menakutkan, Pak. Jarak 1000 kilometer. Ini perhitungan akal saja lah. Saya nggak tahu persisnya. Pokok jangan saya cerita seperti itu sudah dari sana gemuruh menakutkan. Tambah dekat, tambah dekat, tambah dekat. Terus situasi dan kondisi. Ini nampaknya seperti habis terbakar. Hari pertama.
Melihat situasi di dalam alam kubur hari pertama, itu suasananya nggak gelap, nggak terang. Terus situasi itu seperti apa yang sudah terbakar, koyo areng. Datang malaikat gemuruh, gak karu-karuan. Semakin dekat, semakin dekat, semakin menakutkan. Dan dekatan benaran yang ditanya cuma satu. Siapa Tuhan? Cuma itu toh. Kalau katanya anak-anak, ya Tuhan saya itu adalah Allah. Saya anggap aja kalau ditanya seperti itu bisa jawab lah misalnya. Lalu pertanyaan kedua, Aina Rabbuka? Kamu punya Tuhan? Iya. Siapa? Allah. Mana Tuhanmu? Nah, ini mulai. Aina itu apa sih? Di mana? Di mana? Di mana Tuhanmu? Kalau katanya ulama, katanya di mana? Nah, kalau seperti itu, langsung dipukul, Mbak. Dipukul satu kali hancur, lebih hancur daripada bubur lah. Lalu di situ dijadikan orang lagi oleh kolo jengking, semut lenyeng, kelabang, ulo ditoto. Jadi wong mana ditanya, kaifa rabbuka? Kaya apa pangeranmu? Ceritakan sekarang. Makanya saya kasih tahu bahwa alam barza alam pembuktian. Kalau sampean di sini di dunia tidak dituntut pembuktian oleh malaikat, tapi awas kalau kamu masuk ke alam ketiga, akan saya tuntut bisa membuktikan, harusnya seperti itu. Pembuktian, Bu. Jadi alam arwah, alam perjanjian, alam dunia, alam imtihan, alam ujian, alam cobaan. Kemudian alam barza adalah alam pembuktian. Sopon duwe pangeran dikon buktekno go alam kubur. Nah, zaman kabeh iki mau masuk ke alam kubur ojo remeh-remeh ben. Dikon dodono. Nah, iku kaifa rabbuka? Kayak apa Tuhanmu? Seperti apa? Ceritakan sekarang di depan saya. Kok nyeritakno sing diceritani loro, diceritani situ. Itu bagi orang yang tidak marifat loh, nggih. Orang yang tidak tahu lalu kedahuluan meninggal dunia, tapi tidak tahu Allah karena orangnya pengku. Kon ngaji tauhid gak gelem. Sopo iso ndelok Allah? Ayo ngono iku. Alam kubur malah dikon buktekno. Pertanyaannya, marrobuka, aina robbuka, kaifa robbuka, yang berikutnya adalah kam robbuka, piro pangeranmu. Nek sampean garo sifat nomor 6. Nomor 6 apa, Pak? Nah, wahdaniyat garo sifat nomor 6. Sampean garo. Wong wahdani ku lak siji sih. Allah ku siji tapi gak ono pinggire. Sampeyan cek selamat di alam kubur, sampeyan misalnya sampeyan takoni, Tuhan saya itu tidak ada tepi malaikat. Tidak ada panjang, tidak ada lebar, tidak ada sudut. Nah, seperti itu supaya bisa menceritakan. Karena sampeyan gak tahu ngaji tahu aja apa nyeritano ya. Gak iso, bahkan gak usah ditanya kok. Orangnya sudah meninggal dunia, tapi asalnya marifat. Enggak ada pertanyaan. Cuma yang ada pertanyaan itu orang yang kedal meninggal dunia tapi tidak tahu Allah ditanya. Pertanyaannya tadi marrobuka, aina robbuka, kaifa robbuka, kam robbuka, mata robbuka. Mata itu apa sih? Kapan? Anak kon duwe pangeran, kapan kon selama urip pedhok pangeranmu? Nah, ya apa jawabanmu? Gak tau pedhok. Makanya besok di alam akhirat ada demo besar-besaran. Mendemo kepada kiainya, ustadznya, ulamanya. Jumpa Allah di akhirat. Ternyata orang-orang di akhirat gak jumpa. Ya ini pun di demo ambil muridnya. Cara akalnya ngono lah gampangannya. Itu adalah pertanyaan satu tidak bisa menjawab. Kedua tidak bisa langsung selama hidup disiksa terus, Pak. Kecuali satu Ramadan libur. Kenapa? Karena Allah menghormati bulan Ramadan. Itu adalah pelaksanaan adab atau rahmat yang ada di alam kubur. Malaikatnya satu paket, gak mungkin datang satu. Datangnya pasti dua. Dan di alam kubur itu Raudhatul Jannah.
Pertamanan surga. Jadi di alam kubur itu melihat surga sudah kelihatan. Tapi belum waktunya masuk loh, nggih. Belum waktunya masuk, ibarat jenengan sudah di depan langgar, sudah kelihatan di dalam ini. Tapi belum bisa masuk karena terkunci. Nah, jadi orang di alam kubur itu melihat neraka bisa, melihat surga bisa. Makanya di situ barang-barang yang di surga diangkat oleh dua malaikat ditaruh di situ memang. Nah itu yang orang itu kalau ditunjukkan sekarang lebih baik segera mati aja ketimbang urip ngene tulangan. Karena gak enak urip tulangan. Enggak utang 200 ditagih Pak Mudin. Ya apa. Enggak tuku apa-apa nek gak bayar ya gak oleh. Gak enak kan? Nek kok kono gak ono ati langsung kudu arep kelanting teko. Tapi duduk kelantingnya apa? Kelantingnya akal maksudnya. Ono iku. Itu adalah keterangan nomor 1 sampai 6 saja lah, Pak. Nah, 1 sampai 6 barangkali jenengan ada pertanyaan, konsultasi dan lain-lain, monggo silakan. Ini masuk YouTube aja pertanyaan. Untuk jamaah YouTube dengarkan, ini ada jam terakhir. Barangkali ada jamaah yang ingin bertanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nun sewu yai kula ada pertanyaan. Pak kula nate nyaksiaken orang tadi meninggal. Niku terlalu sulit najah ini mboten di tuangu mboten. Nggih. Terus tiap-tiap nopo saking yai umpami amalan nopo saged sing dibantuaken dateng tiap tersebut. Orang tersebut supaya cepat meninggal. Nggih, ngaten yai. Kang kedua, nah yang sampun meninggal, nah umpami tiyangé boten taat kalian Allah, wonten alam kubur niku sak mantune dikubur. Lah Pak Mudin niku nuntun sapa pangeranmu sak teruse niku napa manfaat kali dateng tiyang pun dikubur menika mayit. Sampun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Cek kalau jawab yang kedua nggih mumpung eling nggih. Untuk yang kedua itu manfaat apa enggak talqin yang dibaca oleh tiap-tiap petugas? Ya. Tidak ada manfaatnya bagi alam kubur. Karena itu adalah menalkin yang hidup. Tidak ada manfaatnya. Cuma pokok bakasannya mengarah kepada si mayit. Tapi sub pokok bakasan memberi wejangan kepada yang masih hidup. Jawaban saya tidak ada manfaatnya. Terangan selesai. Keterangan yang pertama, ayo. Yang kedua, apa Pak? Tadi terbalik. Amalan apa yang bisa orang yang najah itu supaya segera meninggal dunia tidak mengalami sengsara seperti itu? Amalannya adalah surat Yasin. Tujukan kepada namanya Dalbo, khususan Pak Dalbo mungkin cepat diberi rahmat oleh Allah. Kalau meninggal ya supaya cepat, kalau sembuh ya supaya cepat sembuh. Al-Fatihah sama waladolin itu dibaca. Yasin sama selesai, kemudian dibaca lagi, baca lagi. Mungkin 1 kali Yasin sampai selesai itu baru meninggal dunia, atau enggak mempan membutuhkan kedua, atau enggak mempan membutuhkan ketiga. Kalau sudah 3 kali, sudah letakkan Quran kita pasrah tawakal itu Allah. Itu amalan untuk membantu mereka najaknya supaya tidak lama-lama. Jadi amalan membaca surat Yasin. Jangan sholawat. Yasin. Kemudian yang tadi jawabannya apa Pak? Yang tidak ada manfaat. Talqin tidak ada manfaat bagi orang yang meninggal. Tapi itu adalah nalkin kepada yang masih hidup. Ditutur. Mengetahui. Tapi tetap Pak Mudinnya menghadap kepada kubur tetap. Itu pokok bakasan kok. Cuma sub pokok bakasannya mengarah kepada yang semua ini. Jawaban saya tidak manfaat. Karena sudah meninggal dunia sudah lain.
Sudah lain. Kemudian yang itu tadi amalannya adalah surat Yasin. Pertanyaan 1 dan 2 sudah terjawab 100%. Sudah Pak, waktunya sudah tepat. Sudah jam setengah 10 nggih. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qoblal maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma win alaina sakharatil maut. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladziina sabaquna bil iman. Wa la taj'al fi qulubina illa lil ladziina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun al mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.